Dulu saya familiar dengan kata-kata ini pemirsa, nyala. Dan ketika lampunya nyala, kegembiraan kami, hati kami limpah dengan sukacita. Dan bagi pemirsa yang ada di rumah, sepertinya ada secercah harapan setiap kali program Go Healthy muncul di layar kaca Anda. Saya Coki Sitohang, pembawa acaranya hari ini, dan Anda sedang menyaksikan Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kami sangat berharap Anda sehat sekarang. Kalaupun Anda kurang baik-baik saja, nggak apa-apa. Biarlah tayangan ini tetap menjadi kekuatan buat Anda selama 30 menit ke depan. Bersama dengan kami saat ini ada Mbak Rita, ada juga Mas Nurman. Hai semuanya. Hai. Salam Mas sehat, Coki. cerah semuanya. Salam sehat. Yes, semangat terus. Dan selain dua orang kompatriot saya hari ini, juga ada pasangan suami istri, Pak Giri dan Ibu Yayat. Anak-anak semua sehat ya? Alhamdulillah, semua udah keluar dari rumah semua. Kayaknya Ibu happy banget. Paling nengok cucu. Mangga Pak, Bu, kalau mau disapa terlebih dahulu tuh yang di TV lagi pada nonton, anak sama cucunya silakan Bu. Hai, apa kabar Alarik, Dejian, ya Ami sama Api lagi on air di Metro TV. Semoga sehat selalu. Amin. Mesti kompak. Bapak Ibu sekalian para pemirsa yang nonton Go Healthy, saya ingin ceritakan pada Anda lewat profil singkatnya Pak Giri terlebih dahulu, apa masalah beliau, dan kita akan bahas dengan praktisi kesehatan. Kita cek bersama. Giri Wojandaro tak pernah terbayangkan olehnya, hanya dalam waktu singkat, kehidupan normalnya bisa tiba-tiba berubah 180 derajat karena penyakit. Sejak tahun 2011, Giri mulai sadar bahwa ia memiliki risiko diabetes. Dan benar saja, pada tahun 2021, ketika sedang tidur, tiba-tiba Giri merasakan dadanya sesak. Dada seperti tertekan, merambat ke bagian belakang, ke sebelah kiri. Ketika dicek oleh dokter, ternyata sudah banyak penyempitan di pembuluh darah jantungnya. Saya sebenarnya diputuskan untuk operasi bypass, tetapi karena butuh persiapan 2 hari terkait dengan golden period itu, kemudian jam 3 sore saya diputuskan untuk pasang ring. Tak hanya itu, beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Giri terjatuh, kepalanya pusing layaknya vertigo, dan ketika sadarkan diri, ia sudah didiagnosis terkena serangan stroke. Saya juga ingin menambah solusi tambahan di program Go Healthy ini. Bapak pernah menyangka hal ini terjadi pada Bapak yang dari masa mudanya begitu aktif dan begitu produktif? Nggak pernah menyangka. Bapak sudah bisa menerima kenyataan ini. Apakah Ibu jangan-jangan yang paling terpukul melihat keadaan Bapak yang harus terbatas akibat dari sakit penyakit ini? Ya memang awalnya terpukul, tapi bahwa sakit itu adalah rezeki juga. Jadi kita harus bersahabat dengan sakit. Waktu kejadian serangan jantung tahun 2021 itu Pak, memang serangan jantung tidak terprediksi. Tapi waktu itu Bapak sedang apa, di mana, dan bagaimana kejadian? Sedang tidur. Tidur? Ya, tiba-tiba dadanya sesak, terus lama-lama seperti ditekan. Terus sakit ke belakang. Saya sampai di rumah sakit ditanya, Mas Coki, udah dari jam berapa? Dari jam berapa? Itu. Ternyata dokter sedang mengidentifikasi golden period tadi. Sebab kalau lewat katanya otot jantungnya sudah mengalami kematian. Udah mengalami kematian dan jantungnya nggak bisa berdetak, akhirnya meninggal gitu. Belum pernah melihat keadaan Bapak seperti itu sebelumnya? Belum. Boleh digambarkan ciri-ciri Bapak yang Ibu lihat saat itu, meskipun Ibu baru bangun tidur, kaget juga kan? Iya, mukanya merah, kemudian berdiam, artinya berdiam menahan sakit. Nah sakit, jadi tidak banyak bicara, cuma beliau banyak merem. Ya kita cari rumah sakit yang terdekat.
Jadi kalau saya mendengar tadi cerita Pak Giri ya, bahwa sebelumnya adalah diabetes mellitus. Jadi ada peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Ini cerita Iya, riwayat cerita sebelumnya awalnya ya? nih kan. Iya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa di darahnya Pak Giri itu kualitasnya nggak terlalu bagus pemirsa. Bermental, Karena apa? ya. Ada pengentalan, Pengentalan darah. glukosa darahnya tinggi. Dan memang kita mendengarkan dari Pak Giri, kalau tidak salah sebelumnya Pak Giri suka konsumsi yang manis-manis ya Pak ya. Tetapi kemudian kita mengenal selain perbaikan gaya hidup sehat, kita bisa lakukan juga dengan teknologi laser pemirsa. Karena teknologi laser itu memiliki kemampuan untuk memindahkan glukosa di darah ke dalam mitokondria. Betul. Sehingga kemudian glukosa di darah itu bisa digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh itu. Nah, tidak hanya itu, pembuluh darah juga demikian. Begitu ya, Mas Betul, Nurman? ya. Jadi kalau yang namanya teknologi laser ini sendiri, dia memang banyak nih ya manfaatnya bagi tubuh kita. Salah satunya adalah mengembalikan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, bagaimana sih gambaran pembuluh darah kita itu, terutama di bagian jantungnya? Pembuluh darahnya mana? Ini saya lingkarin. Ini ada pembuluh darah, di tengahnya ada pembuluh darah. Nah, aliran darah ini sendiri yang harus dijaga untuk menjaga agar sel-sel di otot jantung ini tidak mengalami kematian jaringan. Untuk itulah kita harus menjaga agar aliran darah di jantung itu tetap dalam keadaan baik. Tidak boleh tersumbat, tidak boleh ada kekakuan pembuluh darah di bagian jantung kita. Kita bisa jaga dengan kita menggunakan teknologi laser. Teknologi inilah yang nanti akan membantu melancarkan kembali aliran darah, terutama pada orang-orang yang sudah mengalami serangan jantung. Ini akan menjaga agar tidak bertambah banyak sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Mulai dari sekarang juga kita jaga pembuluh darah kita, terutama pembuluh darah di jantung kita. Pemirsa, sebelum beliau masuk studio, kami lakukan pemeriksaan dasar kesehatan. Tekanan darahnya masih di angka 145/84. Sedangkan untuk asam uratnya ini masih di angka 8,5. Dengan dua faktor resiko ini menambah kejadian dan juga kemungkinan untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang lainnya. Dari tadi ngomongin teknologi laser. Spesifiknya apa? Dokter laser atau Accu-Laser yang saya pakai sebelah kiri saya ini, di tangan kiri saya. Ini adalah alat kesehatan dengan 10 titik sinar terapi. 6 laser warna merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Yang fungsinya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Cara pakainya seperti yang saya gunakan di pergelangan tangan kiri. Kemudian sinar laser akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik akupuntur. Sinar lasernya akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya agar bekerja lebih optimal. Nah, kalau udah dikasih tahu pencerahan gini, pemirsa, Anda harus gunakan dokter laser atau Accu-Laser sekarang juga. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Penggunaan dokter laser atau Accu-Laser itu adalah cara merawat darah dan pembuluh darah dari luar. Tapi ingat pemirsa, Anda perlu juga daya tahan, Anda perlu gizi, asupan vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu bekerjanya dari dalam. Oleh sebab itu, inilah saatnya, tahukah Anda manfaat inositol untuk bantu perbaikan saraf? Ini buat Bapak juga nih Pak, karena Bapak dalam masa pemulihan pasca stroke. Jadi kalau misalkan berbicara tentang pasien stroke, maka yang terjadi ini adalah terjadinya putus koneksi antara otak dan ke bagian-bagian tubuh yang lain, seperti di bagian otot, di bagian anggota gerak yang lainnya. Nah, penting sekali untuk pasien yang mengalami kejadian stroke atau sedang dalam masa pemulihan stroke untuk mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang dia mengandung inositol. Inositol ini sendiri merupakan suatu senyawa yang bisa kita dapatkan dari luar, ya bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, kemudian tumbuh-tumbuhan lain, sayur-sayuran. Dia bermanfaat untuk mengembalikan koneksi antar syaraf itu. Jadi yang namanya ketika kita konsumsi secara cukup, maka akan memperbaiki sel saraf yang tadinya sudah mengalami kerusakan. Selain itu juga inositol ini juga membantu agar tubuh kita tetap dalam keadaan baik, terbebas dari yang namanya infeksi, karena akan meningkatkan yang namanya imunitas tubuh kita, ya Mbak Rita ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita dengar cerita Pak Giri tadi, bahwa Pak Giri kan diabetes mellitus ya, itu komplikasinya salah satu adalah kematian jaringan saraf. Ketika pada tubuh seseorang inositolnya cukup, maka risiko kematian jaringan saraf akibat dari diabetes mellitusnya atau kita sebut sebagai neuropatinya diabetik itu bisa dicegah, bisa diatasi. Jadi untuk pemirsa yang mempunyai masalah sama dengan Pak Giri, itu bisa mencukupkan asupan inositol ini. Di dalam pemenuhan kebutuhan gizi kita tidak hanya dari asupan gizi harian dari makanan harian, tapi kita juga bisa peroleh dari suplementasi.
Nah, suplementasi menjadi penting pemirsa. Kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh sudah ada dalam bentuk suplemen. Ini kabar baik buat kita semua. Nama produknya adalah Evolife AS10. Bukan hanya kandungan inositol saja yang ada di sini, tetapi juga ada 10 bahan antioksidan, mineral, dan vitamin yang lengkap. Jadi penting bagi pemirsa yang sudah pakai Dr. Laser atau Aculaser. Ini adalah pertahanan dari luar untuk membantu meningkatkan kualitas darah pembuluh darah. Dari dalam kasih lagi inositolnya buat saraf, antioksidannya, vitamin dan mineral yang sudah lengkap dan sudah diekstraksi. Komplit sekali. Betul. Lakukan dua-duanya, teknologi laser dan kemudian cukupkan kebutuhan gizi dan antioksidan menggunakan suplementasi. Tidak ada jalan pintas menuju kepada kesehatan tubuh yang optimal ya. Pemirsa harus mau berubah. Realnya seperti apa? Realnya adalah pilar hidup sehat yang dibarengi dengan penggunaan alat kesehatan Dr. Laser atau Aculaser yang praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa di mana saja dan kapan saja. Ketika Anda menggunakan Dr. Laser atau Aculaser, maka alat ini akan membantu tubuh Anda untuk dapat mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga Anda pun tercegah dari masalah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Dr. Laser dan Aculaser dengan penggunaannya di pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit adalah bagian dari luar tubuh untuk menjaga kesehatan Anda. Sementara yang bagian dalam tubuhnya perlu Anda tingkatkan dengan cara mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 per hari. Maka itu sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap. Segera dapatkan paket Dr. Laser atau Aculaser dan juga suplemen Evolife AS10 dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Inilah tim call center dari Gogomo yang siap untuk membimbing Anda sampai Anda mendapatkan produk-produk ini. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan Anda dengan Dr. Laser dan Evolife AS10 sekarang juga. Meskipun sempat kena serangan jantung, tapi bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, Pak Giri masih diberi kesempatan hidup hari ini dengan dipasangkan 7 ring di jantungnya. Wow, setelah kena serangan jantung, Pak Giri kena serangan stroke. Kapan itu Pak? Dan bagaimana kejadiannya? Kejadiannya itu tanggal 12 Agustus tahun ini. Saya mau istirahat, masih antara tidur dan belum. Ada yang ngetok pintu, saya langsung bangun terus kayak lari gitu, buka pintu dan terjatuh ke belakang gitu, sehingga kepala saya terbentur. Menurut informasi yang dokter sampaikan itu saya mengalami vertigo gitu. Di sana ketahuan ada beberapa pendarahan. 2 minggu dirawat itu dibolehkan pulang gitu. Tetapi di rumah itu saya mengalami kebentur lagi dan jatuh dan kepala duluan. Kebentur keras sekali itu, keras sekali. Lalu saya dirawat di ICU selama 6 hari. Alhamdulillah jantungnya nggak ada masalah waktu itu. Cuma di bagian otaknya aja. Nah, lalu saya dikirim ke ruang perawatan. Di sana kira-kira 4 hari saya divonis untuk dioperasi. Bagaimana sih sebenarnya perasaan seorang istri saat itu menghadapi situasi suaminya bertubi-tubi mengalami ujian seperti ini? Emosionalnya naik turun ya. naik turun gitu. Iya. Ya saya harus banyak mengingatkan beliau untuk sabar, untuk sabar itu. Kuncinya itu. Dan itu bisa ya, Pak? Bisa Insya ya. Allah. Apa saja keluhan Bapak sampai detik ini, Pak? Kalau saya jalan, itu jalan sedikit, itu seperti udah jalan jauh gitu. Oh, Makanya kakinya tadi terasa berat ya pegangan. terasa berat gitu. Otot-otot itu terasa keras gitu. Tangan ini masih
kebas, kadang-kadang semutan. Tapi masih bisa menggenggam kuat Pak, barang-barang, gelas? Ya yang ini nggak bisa, kalau gelas masih bisa. Masih. Tinggal yang kiri nggak bisa, Masih lemes ya Pak ya? lemes. Jadi kalau untuk Pak Giri sendiri dan mungkin pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama, jangan sampai serangan jantung berulang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kendalikan faktor resikonya, mulai dari tensinya, kolesterolnya, asam uratnya. Ini semuanya harus diatasin. Kalau misalkan kolesterol kita tinggi, kemudian asam urat kita tinggi, bahkan kadar gula darah kita tinggi, maka akan terjadi gumpalan yang kita sebutnya sebagai trombus. Trombus ini sendiri kalau di pembuluh darah besar dia bisa lewat. Tapi ingat bahwa yang namanya pembuluh darah ini makin ke ujung dia makin kecil. Nah, inilah yang akan menjadi penyebab terjadinya sumbatan di pembuluh darah kecil di organ-organ tubuh kita, terutama di jantung dan di otak kita, sehingga terjadi komplikasi. Teknologi laser ini nanti akan mengembalikan kualitas pembuluh darah kita dan juga akan membantu untuk menguraikan si trombus yang menyumbat ini tadi. Jadi teknologi laser itu sudah ada 3 warna, ada sinar laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Nah, sinar laser merah inilah yang nanti akan menguraikan sumbatan atau trombus ini tadi. Sedangkan untuk sinar birunya ini nanti akan mengembalikan kualitas pembuluh darah kita. Sehingga ketika terjadi kenaikan tekanan darah, pembuluh darah kita tidak akan pecah. Dan satu lagi nih, sinar kuningnya. Ini akan membantu tubuh kita untuk memproduksi hormon yang namanya hormon melatonin dan hormon endorfin. Kedua hormon inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas tidur kita dan juga akan merelaksasikan tubuh kita. Kita sebutnya sebagai happy light. Teknologi laser ini saat ini sudah dilengkapi juga dengan teknologi NMES atau kita sebutnya sebagai neuromuscular electrical stimulation. Teknologi yang akan memberikan impuls elektrik ke otot-otot kita sehingga otot kita akan menjalin hubungan kembali ke otak sehingga otak ini nanti akan bisa memandu agar otot ini berkontraksi secara aktif kembali ya. Ini bisa digunakan pada orang-orang yang terserang stroke, bahkan orang-orang yang sehat dan juga memiliki keterbatasan dalam pergerakan seperti orang dengan serangan jantung. Kurang lebih teknologi NMES ini seperti ini Pak. Teknologi inilah yang nanti akan membantu untuk latihan pada orang-orang yang sudah terserang stroke. Sekarang kita bicara lagi mengenai apa yang penting bagi tubuh. Cari makanan atau minuman yang ada isinya, tahukah Anda? Manfaat zinc untuk meningkatkan kesehatan otak. Zinc ini adalah mineral mikro, tetapi penting sekali karena tubuh tidak bisa membuatnya. Nah, zinc ini ada di banyak tempat di tubuh kita, ada di cairan tubuh kita, ada di jaringan, termasuk jaringan otak. Di situ punya peran yang sangat penting sekali, karena dengan kehadiran zinc itu, maka membuat kinerja dari sel saraf di otak itu menjadi lebih baik. Dikatakan orang-orang yang sudah pasca stroke ataupun yang belum, ketika zinc di otaknya tercukupi, maka dia akan mudah sekali untuk pulih dari daya ingatnya dan kemampuan berpikirnya. Nah, zinc ini juga punya peran besar untuk mengaktifkan 300 enzim dalam tubuh manusia. Dan kemudian zinc ini juga punya peran untuk metabolisme protein. Kita ketahui bahwa protein itu zat vital dalam tubuh manusia untuk membangun berbagai jaringan di dalam tubuhnya, membangun saraf yang telah rusak. Metabolismenya membutuhkan kehadiran zinc. Tapi lagi-lagi kita katakan bahwa ketika kita mengasup zinc dalam jumlah cukup, dia butuh teknologi untuk membuat zinc itu sampai ke seluruh tubuhnya. Ya, nah teknologi inilah yang kita gunakan, teknologi laser. Dia yang akan membawa zinc ke seluruh tubuh kita. Dan kita juga tahu zinc ini adalah mikronutrien yang sangat labil juga. Ketika kena pemanasan tinggi, dia juga sudah bisa rusak, begitu ya. Nah, oleh karena itulah kehadiran suplementasi juga menjadi hal penting untuk kita lakukan. Betul, tapi ada beberapa hal nih Mbak Rita yang harus kita perhatikan ketika kita mau mengkonsumsi suplementasi yang dia terdapat zinc di dalamnya. Ya, yang pertama harus kita perhatikan itu adalah suplemen ini jangan sampai cuma zinc aja isinya, ya. Jadi harus lengkap nih antioksidannya. Antioksidannya nggak cukup cuma satu. Kita butuh beberapa jenis antioksidan untuk melawan beberapa jenis radikal bebas di tubuh kita. Selain itu, vitaminnya, mineralnya, juga bagaimana cara pembuatannya, dan yang pastinya kita perhatikan juga nih daya larut dari suplementasi tersebut. Jangan sampai apa yang kita konsumsi daya larutnya rendah sehingga apa yang diserap sama tubuh kita juga ikut rendah. Dan yang pastinya harus kita pastikan bahwa yang namanya suplementasi ini dia bebas dari bahan kimia berbahaya termasuk obat-obatan berbahaya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Rita dan juga Mas Nurman tadi
mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nutrisi lengkap, itu semua ada di dalam suplemen Evolife AS10. Kenapa Anda harus pilih Evolife AS10? Ada beberapa syarat yang akhirnya akan membuat masyarakat tercerahkan dan lebih percaya lagi. Yang pertama adalah bahwa Evolife AS10 memiliki kandungan 10 antioksidan. Juga ada vitamin dan mineral yang lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kedua, Evolife AS10 dibuat berdasarkan teknologi biorelease. Daya larutnya maksimal 95%. Sehingga kandungan antioksidan yang banyak tadi dapat larut dan terserap secara maksimal dalam tubuh kita. Yang ketiga, standar Pharma IQ, di mana proses pembuatan begitu ketat diawasi dari A sampai Z, hulu ke hilirnya. Dan yang terakhir adalah produk ini bebas dari bahan kimia, mendapatkan sertifikat BSCG atau drug free. Anda bisa mengonsumsinya dengan tetap merasa aman tanpa khawatir bahwa produk ini berbahaya bagi tubuh. Kombinasi penting antara laser dengan asupan gizi seimbang ini memang benar-benar diperlukan oleh tubuh manusia. Ibaratnya nih tubuh manusia seperti pohon. Pohon itu untuk tumbuh dan berkembang dia butuh nutrisi atau butuh zat makanan. Nah kemudian dia membutuhkan juga sirkulasi cairan untuk membawa zat makanan itu sampai ke tubuh pohon ini tadi. Barulah pohon ini bisa berkembang, bisa memulihkan dirinya. Dan itu sama persis dengan kejadian pada manusia. Jadi manusia membutuhkan zat gizi yang kita dapatkan dari zat gizi dan suplementasi. Tapi untuk membawanya semua itu membutuhkan aliran darah. Aliran darah ini harus bagus, sirkulasinya harus bagus, pembuluh darahnya juga harus bagus. Dan itu semua bisa kita peroleh dengan teknologi laser. Jadi pemirsa, gunakan sekarang teknologi laser. Cukupkan asupan zat gizinya dan antioksidannya. Ada masyarakat Indonesia yang ingin mewakili suara kita yang sudah pakai teknologi laser, mengaku bahwa kualitas kesehatannya meningkat setelah menggunakannya. Kita perlu dengar dong cerita mereka. Ini dia. Saya ada darah tinggi. Waktu puncak itu stroke 200/110. Alhamdulillah semenjak saya pakai laser, tensi saya mulai turun dan normal. Tidur enak, badan juga lebih segar, dan ingatan saya alhamdulillah semakin bagus. Pak Giri, apa pesan Bapak kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengambil hikmah dari cerita berharga Bapak? Saya hanya berpesan bahwa sakit itu sebenarnya anugerah yang dimana kita mendapatkan informasi-informasi atau pengetahuan yang penting yang kita bisa wakafkan kepada yang lain, ya, seperti pada saat ini. Gitu. Kuncinya adalah memang ikhlas, tetapi kita jangan menyerah. Gitu. Ya. Jadi harus terus berusaha. Tentunya kita harus mensupport bagaimana beliau itu tetap semangat. Pemirsa, nggak ada cara pintas, nggak ada juga cara ajaib. Atau sebuah ayunan tongkat mistis kemudian Anda berubah menjadi sehat gitu. Bahkan kesehatan sendiri perlu diusahakan. Ya. Lewat apa? Lewat menjaga pilar hidup sehat. Sambil itu Anda praktekkan, gunakan dokter laser atau AccuLaser sebagai alat kesehatan yang bisa menopang, mendukung kesehatan Anda. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang diterapi adalah darah dan pembuluh darah Anda. Jadi alat ini begitu praktis. Ini seperti yang saya pakai. Sinar laser ketika dinyalakan akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Sehingga manfaatnya Anda rasakan. Yaitu bantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau ini semua terkendali maka Anda terhindar dari bahaya komplikasi. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain sebagainya. Kalau Anda sudah menggunakan dokter laser atau AccuLaser 2 kali sehari, antara durasi 15 hingga 60 menit, anggap saja cara Anda merawat darah dan pembuluh darah Anda tertangani dengan baik dari bagian luar. Bagian dalam tubuh Anda, biarkan tubuh juga bisa mengelola apa yang ada di dalamnya dengan meningkatkan kualitasnya dengan cara mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Cukup nggak? Cukup.
karena sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dan paket ini, yaitu paket Dr. Laser dan Equalizer dengan suplemen Evolife Ice10, bisa Anda dapatkan dengan cara menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca. Tim call center Gogomall siap untuk melayani Anda. Ayo pemirsa, atasi masalahnya sekarang juga, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan Anda dengan Dr. Laser dan Evolife Ice10 sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.